Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jagat dimanapun anda berada, semoga kalian semua sehat dan banyak rezekinya dan dilimpahkan segala kebutuhannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi dengan saya, Panang Jagat. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah. Vika adalah seorang dokter yang memiliki kemampuan indigo menceritakan penglihatannya ketika melihat pasien yang sakaratul maut, juga penampakan-penampakan saat berhadapan jenazah yang akan digunakan untuk penelitiannya. Vika menghela nafas sejenak, mencoba mengingat kejadian sekitar 5 tahun yang lalu saat melakukan praktikum anatomi sebagai mahasiswa kedokteran. Di hari pertama praktikum anatomi, Vika diperkenalkan sama kadaver. Kadaver adalah jenazah atau tubuh manusia yang telah meninggal. Dalam kuliah kedokteran, istilah kadaver digunakan untuk menyebut jenazah yang digunakan untuk praktikum. Vika melihat di samping kadaver itu ada orang. Dia mengira itu adalah penjaga kadaver. Dia membatin, kalau aku tidak ngerti, nanti aku bisa tanya ke bapaknya. Itu batin Vika. Seingat Vika, setiap kadaver itu memang diperuntukkan untuk sekitar 10 mahasiswa. Ada penjaganya sih, tanpa dia di luar. Dosen pun kadang masuk, kadang enggak. Dalam penglihatan Vika, setiap kadaver itu ada bapak-bapak atau ibu-ibunya. Pertama, aku nggak ngeh. Pas aku lihat kadaver, aku mikir, kok aku pernah lihat orangnya ya? Terus aku lihat bapak di sampingnya, loh kok sama? Vika mengatakannya sambil tertawa kecil. Sungkan dong, dengan gobloknya aku sapa beliau sambil aku nundukin kepala. Orangnya lihat aku juga dan nunduk. Vika memperagakan bagaimana dia berusaha sesopan mungkin di hadapan beliau. Sepanjang praktikum, Vika mencoba melihat orangnya, lalu lihat kadaver, lalu lihat orangnya lagi, lalu lihat kadavernya. Begitu terus. Makin lama Vika makin bingung. Ngomonglah ia sama salah satu teman cowok di situ. Memang ada bapak penunggu ya di tiap kadaver? Temannya bingung, langsung melihat Vika. Dengan tegas dia menjawab, "Nggak ada Vika," kata Vika meneruskan omongan temannya. Saat itu juga Vika paham kalau bapak-bapak itu memang penunggu kadaver itu. Dan tiap-tiap kadaver yang lain juga ada penunggunya. Selama praktikum, Vika berusaha tidak menganggap bapak-bapak tadi, tapi masalahnya bapak itu ada di situ terus. Gara-gara sosok bapak itu selalu ada di dekat jenazah, Vika jadi sungkan untuk ikut praktik memotong struktur bagian jenazah. Bapaknya kayaknya terus lihatin badannya yang di meja, dan itu terjadi depan mataku. Hari pertama praktikum itu aku cuma nontonin aja. Vika bercerita pada praktikum selanjutnya, bapak itu masih ada di situ. Vika pun tetap bersikap sama, bersikap seolah-olah tidak tahu, karena menurut pengalamannya, jika sampai mereka tahu, Vika bisa melihatnya, mereka nanti bakal minta hal-hal yang bikin Vika repot, minta bantuan ini dan itu. Suatu ketika, waktu pulang sore dari praktikum, Vika bareng sama salah satu temennya. Kebetulan di jalan ada batu lumayan besar. Nah, Vika sama temennya itu dari jauh merasa melihat yang janggal. Sesekali
Vika tanya sama temennya, itu apa ya? Pas sampai di dekat batu besar itu, temanku tiba-tiba kaget, lari tunggang langgang lah. Vika menjelaskan sambil sesekali memegang kepalanya. Dia tidak habis pikir, tumben sekali ada temannya juga melihat hal gaib seperti yang dia lihat. Awalnya ia mengira sosok-sosok ibu-ibu yang ia lihat memang benar-benar manusia. Besoknya, waktu praktikum anatomi lagi, ibu itu ada di ruangan. Vika bertanya, "Permisi Bu, mau tanya, ibu yang jaga di sini?" Pertanyaan yang menurut Vika itu sangat konyol dan goblok sekali. Tapi sosok ibu itu menjawab, "Iya, dia bilang begitu." Vika memberi gambaran bahwa ibu-ibu itu sama sekali tidak seram. Dia menjawab pertanyaan Vika dengan sukaria, layaknya orang tua yang sedang menjawab pertanyaan anak-anak. Vika kemudian bertanya lagi kepada ibu itu, apakah dia yang kemarin ada di batu dekat jalan? Ibunya jawab dengan nada yang sama, "Kok kamu tahu? Kamu lihat saya ya?" Vika menjawab, "Iya Bu." Vika masih memperagakan cara ibu itu menjawab, yang sekali lagi memang seperti ibu-ibu gemes yang jawab pertanyaan bocil. Ibu itu berteriak, "Oh, mbaknya bisa lihat saya," sambil kayak lonjak-lonjak begitu. Tahu nggak? Waktu itu para penunggu tiap kadaver oleh ke aku semua. Vika menceritakan bahwa penampakan mereka di penglihatannya itu sungguh seperti orang biasa. Tidak ada gambaran muka seram seperti yang ditayangkan di film-film horor. Kakinya pun menampak biasa, nggak ada yang melayang karena dia tidak pernah mengasah kemampuannya. Kadang dia tidak bisa membedakan itu orang asli atau makhluk gaib. Habis itu, aku ditegur sama dosen. Vika tertawa terbahak-bahak sembari mengenang kebodohannya. Dia masih ingat apa yang dikatakan dosen itu. "Mbak ngomong sama siapa? Dari tadi saya lihatin ngobrol terus, tapi nggak ada orangnya," kata Vika menyerukan dosennya. "Enggak Dok, saya itu latihan teater." Vika kembali terbahak mengingat jawaban yang muncul sekenanya waktu itu. Setelah sampai di kos, Vika menemukan ada 2 bunga melati di kamar mandinya. Padahal sebelumnya ibu-ibu yang bersih-bersih tidak pernah sekalipun melakukannya. Turunlah Vika ke bawah menemui ibu-ibu yang tukang bersihin kosnya. "Bu, sekarang ditaruh bunga melati. Tadi kamar mandi saya apa buat pengharum ya?" Ibu di rumahnya menjawab heran. "Enggak Mbak, buat apa?" Vika mengeluhkan jawaban ibu yang bersih-bersih di rumahnya. Vika kemudian menunjukkan 2 buah melati itu ke ibu itu, yang kembali dijawab dengan hal yang sama. Vika membuang 2 bunga melati itu. Setelah dia naik dan masuk kamar mandi lagi, anehnya dia menemukan 2 bunga melati lagi. Dan ketika dia keluar mandi untuk kembali membuangnya, tiba-tiba ibu itu di ruang praktikum menampakkan diri. "Mbak ternyata di sini," kata Vika menirukan suara ibu-ibu itu. "Bayangkan, kamu ada di kamar yang gak ada orang, terus keluar dari kamar mandi dan wah, muncul ibu-ibu. Terus aku kayak pura-pura gak ngelihat gitu. Dan aku berkata, astaga, tugasku belum tak kerjain." Itu kata-kata Vika dan menutup kekagetannya. Kata Vika, sepanjang malam itu ibu itu masih di rumahnya dengan berusaha menampakkan diri kayak main cilukba gitu dari pintu, terus bilang, "Mbak, mbak, mbak." Sialnya, setiap Vika pulang dia ngikut terus. Vika menutup kalimatnya dengan nada kesal. Vika mencoba untuk tidak peduli dengan keberadaan ibu itu, apalagi saat itu fokus pada ujian. Sosok hantu juga kadang terlihat, kadang hilang. Saat ujian anatomi, Vika tidak tahu jawaban dari soal yang diberikan.
Terus ibu-ibu itu tiba-tiba muncul sambil bilang, tak liatin ya, tak liatin ya. Vika yang saat itu nggak tahu jawabannya makin nggak konsen mengerjakan soal itu. Kampret si ibu itu. Habis itu aku isi jawaban kan. Dia bilang gini, bukan yang itu, bukan yang itu. Nadanya riang kayak godain anak kecil. Nada kesal keluar dari mulut saya. Pernah lagi waktu ujian perbaikan lagi-lagi ibu itu muncul sambil bawa dua bapak-bapak temannya. Dia bilang gini, iki lho, iki iso marahi kowe. Terus bapak itu juga bilang, saya bantu ya. Aku batin begini, enggak, kamu aja sekolah nggak lulus kok mau bantuin aku. Ternyata dengan ngebatin dia juga denger dong, ujar Vika sambil matanya terbelalak. Bapak-bapak itu malah bilang, mereka memang nggak lulus SD, tapi bisa kok bantuin. Setelahnya, Vika terus bersikap cuek ke mereka. Suatu waktu, Vika bilang ke ibu itu kalau ia tidak bisa bantu apa-apa kepada dia. Ibu itu minta tolong supaya didoakan dan dicarikan keluarganya. Semasa hidup, katanya, dia ada masalah sama keluarganya. Kita itu sebelum praktikum selalu mendoakan kok Bu, karena ibu bapak semua yang di sini itu sudah kami anggap guru. Tentang pencarian ibu terhadap keluarga, aku yakin semua anak kedokteran di sini menganggap ibu dan bapak di sini keluarga. Gak mungkin anak kedokteran itu bisa nyembuhin, bisa nyelamatin orang tanpa bantuan bapak ibu. Aku yakin kok Bu. Ya, walaupun gak semua, tapi entah satu atau dua orang, pasti ada yang berdoa. Vika mengucapkan kalimat yang panjang. Dia sampaikan terakhir kalinya ke sosok ibu itu. Vika juga menceritakan beberapa pengalamannya sebagai indigo yang menyaksikan kematian pasien di rumah sakit. Salah satunya saat ia melihat seorang pasien ibu-ibu yang tengah ditumbi oleh perawat. Bukan perawat rumah sakit, perawat pribadi yang diminta jaga setiap hari oleh keluarga si pasien. Saat itu Vika melihat ada sosok anak muda menggunakan baju gamis warna hitam. Ia berpikir kalau itu anak si pasien, usianya sekitar 30-an. Vika kemudian menyapa mas-mas itu. Perawat yang berjaga bertanya, Vika menyapa siapa? Aku bilang, kalau aku menyapa anaknya kan. Susternya malah bilang, kalau anaknya nggak pernah kesini. Anaknya pun juga perempuan, bukan laki-laki seperti penglihatanku tadi, kata Vika. Saat mendapat giliran jaga lagi, Vika disapa oleh mas-mas berbaju hitam. Jangan ditahan ya, jangan ke sana. Aku diam dong, nggak mungkin nahan juga, kita kan buat apa. Ternyata habis itu ada klotbu. Klotbu berbunyi nyaring. Iya, itu tadi. Padahal kemarin waktu itu aku tahu kondisinya masih bagus. Bagus itu dalam artian tanda vitalnya stabil walaupun kesadarannya sudah menurun. Selanjutnya Vika langsung dipanggil oleh dokter yang bertugas di sana supaya membantu RJP atau pijat jantung pasien tadi. Di penglihatannya pemuda berbaju hitam tadi seperti menunggu kapan kita selesai sambil tangan menyilangkan tangannya. Saat ibu itu meninggal, yang dulu bukan hanya satu pemuda berbaju hitam, tapi ada dua. Saat jaga di lain hari, Vika ada pasien bapak-bapak yang kondisinya masih sadar penuh dan dia melihat ada dua orang pakai baju putih. Pasiennya sering tanya, jam berapa waktu itu? Bapak itu juga terus ngomong kalau dia merasa diikuti orang. Loh, Pak, bukannya memang diikuti orang? Bapaknya jawab lagi, enggak ada dok, tapi saya merasa selalu diikuti orang, kata Vika. Dua orang berbaju putih itu awalnya ia pikir adalah dua orang anggota keluarganya. Nyatanya hanya dia yang bisa melihat, orang lain tidak. Bapak yang sakit itu bertanya ke Vika, sampai jam berapa jaganya? Vika sendiri menyampaikan kalau jadwal jaganya sampai pagi hari. Bapak itu bilang, mudah-mudahan besok ketemu ya. Ketemu saja lagi, kata Vika menelpon bapak itu. Ia tidak paham apa yang dikatakan pasien itu. Keesokan harinya sekitar pukul 5 pagi, bapak itu tanya lagi, jam berapa saat itu? Dia terus ngomong,
Waduh, waduh, bapak itu berusaha menelpon anaknya, tapi tidak diangkat. Istrinya yang ada di situ menenangkan, kalau anaknya pasti akan datang, ujar Vika. Sekitar pukul setengah 6, pasien itu pamit ke istrinya untuk tidur. Tapi tidurnya nggak biasa. Akhirnya ibunya memanggil Vika. Saat Vika mengecek tanda vital, pasien itu sudah meninggal. Vika melihat pasien itu digandeng berdua oleh dua sosok berbaju putih. Warna baju pasien yang dijemput itu sama dengan yang menjemput. Misal, yang jemput pakai baju hitam, pasiennya juga pakai baju hitam. Kalau yang jemput pakai baju putih, pasiennya juga pakai baju putih, papar Vika. Vika gundah gara-gara diberi penglihatan itu. Dalam hati dia merasa harus kasih tahu orang-orang bahwa mereka mau dijemput. Tapi setelah Vika pikir-pikir lagi, itu sangat susah. Soalnya kadang orang yang mau dijemput itu sehat bugar. Coba kalau itu orang nggak kenal, terus kita seenaknya bilang dia mau dijemput, itu bukan berita yang baik toh, sama sekali. Ya udah, aku milih nggak mau tahu saja. Padahal di rumah sakit aku sudah berkali-kali lihat, bahkan ketika ada pasien datang waktu jaga UGD, di belakangnya sudah ada anak-anak kecil ngikut. Keduanya siap-siap jemput kayak tadi. Menurut Vika, ada orang tua yang dijemput anak kecil, ada anak kecil yang dijemput orang tua, ada ibu-ibu yang dijemput pemuda, ada bapak-bapak dijemput pemuda juga. Dia juga tidak paham apa arti wujud yang berbeda-beda itu sampai sekarang. Vika pun mengatakan supaya saya jangan terlalu percaya apa yang dia lihat. Kadang ia indigo, bisa lihat itu, bisa lihat ini, bisa ilusi yang diciptakan makhluk-makhluk itu. Kalau yang ilmunya tinggi bisa lihat wujud asli yang jelek-jelek. Tapi kalau ilmunya rendah atau cuma sengaja dilihatin, biasanya yang bagus-bagus aja. Aku sebenarnya nggak percaya ramalan-ramalan. Tapi misalnya ada orang-orang kelihatannya nggak sakit, atau ada lagi yang main-main, terus ada yang ngikutin kayak tadi. Aku mikir, ini biasanya nggak lama ini. Dan sialnya sering benar. Walaupun kalau dilihat kondisinya, pasien itu sadar penuh dan nggak ada tanda-tanda mau meninggal. Suatu ketika Vika pernah datang ke psikiater menanyakan tentang kondisinya yang kata orang sebagai orang indigo. Untung psikiaternya juga percaya tentang yang begituan. Psikiaternya pun bilang kalau mungkin itu yang pengalaman spiritualnya saja. Saking penasarannya saya bertanya tentang pengalaman Vika kerja di poli rawat jalan. Dia punya pengalaman melihat pasien yang sebenarnya bukan karena sakit medis, tapi karena ketempelan. Ada yang gondol di leher. Bayangin, kamu gendong orang kemana-mana di lehermu. Aku aja lihatnya capek, ujar Vika. Si pasien mengeluh seluruh badannya pegal-pegal. Kalau ketemu kayak gitu, aku nggak mungkin ngomong ya. Karena aku praktek dokter, bukan praktek dukun. Mosok saya bilang, bapak ini sakitnya karena ketempelan. Ya tetap aku kasih resep seperti pasien lainnya, kata Vika sambil melepas sedikit tawa. Menurut Vika, misalnya dia mau melakukan tindakan kepada pasien dan dia rasa posisi makhluk gaib tadi mengganggu, dia bisa mengusirnya dengan berucap di batin saja. Hei, minggir, begitu, ujar Vika. Vika menjelaskan bahwa manusia itu lebih tinggi derajatnya di atas mereka. Makanya kita nggak perlu takut adanya makhluk gaib yang minta bantuan padanya. Waktu mereka meninggal masih ada sesuatu yang gandoli, menggantung, belum selesai. Ini yang harus dilepas. Misalnya mereka itu pengen ngomong perasaan ke orang lain kalau dia suka, atau misal minta maaf ke ibunya, padahal mungkin ibunya sudah meninggal. Tapi masa kamu mau nyari tahu? Lah polisi aja nggak mau kok, ujar Vika tertawa. Vika tahu hal tersebut karena sesekali pernah bertanya langsung pada mereka yang minta bantuan. Makanya semuanya agama ngajarin kalau kita harus ikhlas. Soalnya kalau ada sesuatu yang gandoli terus sampai kita mati, gandolan ini bakal terikat sampai kapanpun. Padahal yang seharusnya kita ingat cuma iman kita, percayaan kita. Apalagi kayak harta atau sesuatu yang fana, wes bubarkan aja. Menurut Vika, kalau orang meninggal ada hutang, keluarganya harus segera bayar supaya nggak bersangkutan juga.
Dan kata-kata kita memaafkan jenazah serta mengucapkan selamat tinggal itu juga membantu banget, ujar Vika menenangkan. Menurut Vika, kalau seseorang yang meninggal nggak punya sangkutan atau tanggungan atau hutang, maka biasanya akan ada sosok yang menjemput. Setiap orang dengan agama tertentu yang menjemput juga berbeda-beda. Kalau nggak ada sangkutan, nanti mereka ada yang jemput. Yang aku tahu, tiap-tiap agama punya keyakinan yang berbeda-beda tentang hal ini. Tapi yang pasti, kalau ada pegangan atau agama, mereka itu pasti ada yang jemput. Setelah Vika menyadari hal ini, dia berusaha memaafkan semua orang. Dia juga memaksa ikhlas tentang kesalahannya sendiri ke orang-orang. Mengenai keadaan di rumah sakit, saya bertanya tentang pasien didoakan dan yang tidak. Itu tergantung orangnya sendiri. Dengan punya pegangan atau agama, misalnya kita sholat tiap hari, belajar tentang agama dan lainnya, walaupun nanti kamu meninggal dan tidak diketahui orang, nanti kamu tetap ada yang jemput. Vika masih melanjutkan ceritanya. Jika seseorang nggak punya keyakinan atau pegangan, maka ketika meninggal bisa nggak dijemput. Makanya benar kalau ketika kita meninggal terus ditanya, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu. Nanti kalau kita nggak bisa jawab, terus kita mau ikut siapa? Menurut Vika, dari penglihatannya sebagai anak indigo, di alam gaib banyak makhluk yang campur aduk. Ada setan, jin besar, jin kecil, jin jahat, jin baik. Kita kan juga nggak tahu jalan yang benar ke sana lewat mana. Beda kalau kita punya pegangan. Vika masih meneruskan kalimatnya. Jika seseorang nggak ada yang jemput saat meninggal, bisa saja yang jemput adalah setan. Ibaratnya kayak tersesat gitu loh. Bayangkan, kamu di suatu kota yang kamu nggak tahu arah dan tujuannya, kamu nggak tahu situasinya kan, terus banyak orang nawarin, ayo ikut aku, tapi kamu nggak tahu itu siapa. Kalau misal kamu diculik, dirampok, terus dibunuh gimana? Vika menceritakan, ia beberapa kali melihat orang-orang yang kemudian secara random dijemput makhluk yang nggak jelas. Saya yang masih penasaran bertanya kepada Vika tentang gambaran orang yang ikut praktik pesugihan. Apakah benar akan bakal ikut dengan apa yang disembah itu? Apakah sebagai anak indigo dia bisa tahu? Benar. Semua itu benar loh. Soalnya aku pernah di rumah sakit, tiba-tiba banyak monyet. Monyetnya itu besar dan beringas, dan mereka itu fokus ke satu tempat. Habis itu aku masuk ke dalam ruang rawat. Di situ ternyata ada monyet besar. Di sebelah seorang pasien, monyet itu kira-kira tingginya 3 meter dan lebarnya 1,5 meter sampai 2 meter. Gede pokoknya. Kamu bisa bayangkan gedenya seberapa. Vika kemudian bertanya kepada monyet yang paling besar itu. Monyet itu bilang kalau pasien itu punya janji yang tidak bisa ditepati. Monyet tadi bilang kalau sebelumnya dia dikasih pasien tersebut harta dengan jaminan tumbal anaknya. Tetapi orang tadi tidak mengganti sesuai dengan janji. Dia tidak mau menyerahkan anaknya. Akhirnya orang itu sendiri yang monyet itu ambil, kata Vika. Menurut Vika, jahatnya makhluk tersebut kalau misal sudah kena salah satu anggota keluarga, bisanya dia bakal ambil semua keturunannya. Namanya juga setan. Kalau sudah janji, walaupun targetnya mati, keturunannya masih terus diincar, terus supaya ikut dia lagi dan lagi. Dan yang kayak gitu nggak bisa diputus loh. Sekali kamu janji, ya sudah, kemurahan Tuhan saja yang bisa menyelamatkan kamu. Walaupun kamu sudah turuti yang dia maupun dia minta, itu pun sudah kontrak jiwa, kontrak mati pokoknya. Vika menegaskan dengan nada yang tajam dan menusuk. Di akhir obrolan dan cerita Vika mengatakan supaya saya cukup mendengarkan saja, jangan terlalu mempercayai alasannya sama. Tiap indigo kadang punya penglihatan yang beda-beda. Toh dia bisa salah juga. Tapi perihal memiliki keyakinan, Vika memaksa saya untuk lebih rajin beribadah sesuai keyakinannya. Begitulah akhir cerita Vika. Alhamdulillah, para sahabat jagat, demikianlah cerita dari saya yang disampaikan dan diberikan oleh Mbak Vika. Semoga bermanfaat kepada kita dan menjadi teladan agar bagaimana kita selalu berhati-hati dalam setiap kehidupan dan bagaimana kita selalu ingat Tuhan dan jangan lupa selalu berdoa. Ada baiknya dan benarnya itu datangnya dari Allah,
ada salahnya itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya Lanang Jagat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.